Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu pemerintah akan memberikan NIP kepada 1,7 juta tenaga honorer di akhir 2024, kecuali golongan ini tidak bisa mendapatkan. Untuk mengetahui kelanjutannya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah akan mengangkat sekitar 1,7 juta tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di akhir tahun 2024. Mereka juga akan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Namun, ada kelompok atau golongan tenaga honorer yang pasti tidak akan diangkat menjadi P3K dan mendapatkan NIP. Sebagai informasi, pemberian NIP ini merupakan bagian dari pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K sesuai amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Proses ini telah dimulai sejak tahun 2022 dengan verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dari hasil pendataan tersebut, sebanyak 1.788.851 tenaga honorer telah masuk dalam database BKN. Mereka lolos verifikasi dan validasi yang akan diangkat sebagai P3K dan mendapatkan NIP. Sedangkan kelompok atau golongan yang tidak akan mendapatkan NIP adalah tenaga honorer yang gagal dalam proses verifikasi data di BKN pada tahun 2022. Mereka tidak akan diangkat menjadi P3K atau mendapatkan NIP. Hal ini dikarenakan pentingnya validasi data untuk memastikan bahwa penerima NIP memang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Menteri Pan-RB waktu itu Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa tenaga honorer yang akan menerima NIP nantinya akan mengikuti tes seleksi. Jadi intinya bagi tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi P3K dan mendapatkan NIP harus mengikuti tahap tes seleksi. Artinya tidak ada pengangkatan secara otomatis. Meskipun begitu, dia menjelaskan bahwa tes ini hanya merupakan formalitas dan tidak akan menjadi hambatan berarti
bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan. Dan ini merupakan kabar bahagia untuk para tenaga honorer bahwa tes seleksi P3K di tahun 2024 ini hanya sebatas formalitas saja, jadi tidak menambah atau menjadi hambatan untuk rekan-rekan tenaga honorer semuanya menjadi ASN P3K dan mendapatkan NIP. Dia menambahkan, proses pengangkatan tenaga honorer ini harus selesai paling lambat pada Desember 2024 sesuai amanat Undang-Undang ASN. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki penataan tenaga honorer dan meningkatkan efisiensi birokrasi di Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Mardhani Alisera, menambahkan bahwa tenaga honorer yang sudah terdata di database BKN akan mendapatkan NIP sebelum akhir tahun 2024. Dalam pernyataannya, beliau juga menegaskan bahwa tenaga honorer kategori K2 akan diprioritaskan dalam pengangkatan ini. Pemerintah berharap bahwa pemberian NIP ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan status kerja tenaga honorer di lingkungan pemerintah. Dengan begitu, diharapkan mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Sebagai tambahan informasi untuk pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 tahap yang pertama atau tahap 1, banyak sekali rekan-rekan tenaga honorer yang mengalami atau dinyatakan TMS, bahkan sampai puluhan ribu. Oleh karena itu, untuk rekan-rekan tenaga honorer yang akan mendaftarkan di tahap 2 untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pendaftaran, terutama masalah dokumentasi. Maksudnya dokumen pribadi teman-teman semuanya pada saat menguploadnya. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan RB dan Komisi 2 DPR RI terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.